Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu itu ya. Benar. Wal kalamu utawi kalam alal hamdi ngatasi lafadz hamdu ik aidon halimali iku katirun akeh syahirun tun masyhur. Oleh karena itu falan until maka orang dakwaken sapa ingsun bi kelawan kalam. Wal nadkur walinadkur. Wal nadkur becik nutur sapa kita ba'dal ahadits ing sebagian pira-pira hadis. Al-waridati kang temuka pipat ing dalam keutamaane kalam. Jangan kalam. Hamdu saja. Pipat ing dalam keutamaane hamdu. Karena kalau maka ngucap sapa ingsun. Berarti ini musannif kita yang maksudnya musannif ingsun saja. Akhraja kang ngetoaken sapa al-Hakim kang riwayataken sapa al-Hakim kang ngetoaken sapa al-Hakim al-Baihaqi an Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Jabir, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkait hamdu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya pembahasan keutamaan hamdu. Hamdu apa hamdu? Ma an ama ora paring nikmat sapa Allah Gusti Allah al abdin ngatasi kaula min nikmatin saking nikmat. Pakala maka kemudian maka nuling ngucap sapa abad alhamdulillah. Kemudian illa ada angin nekani sapa abad syukroha ing syukure abad nikmat. Syukroha ing syukure nikmat. Jadi orang diberi nikmat kemudian dia mengucapkan alhamdulillah gitu, maka itu sudah dianggap mensyukuri nikmat itu. Jadi apapun nikmat itu nggak mesti duit ya, banyak. Nikmat sebenarnya semua apa yang ada pada diri kita, mulai dari ya kita hidup, kita diberi hidup itu udah nikmat. Diberi cager itu udah nikmat. Karena memang semua apa yang pada kita itu kan pemberian semua. Coba sumbangsi apa yang kita punya, yang kita lakukan sehingga itu milik kita? Nggak ada kan? Badan Allah yang bikin. Kemudian mata kita bisa melihat, juga kemampuan bisa melihat itu Allah yang bikin. Nafas kita bisa bernafas, dengan paru-paru. Nah, paru-paru bisa gerak itu juga Allah yang bikin. Kemudian nafas itu kan butuh angin, butuh udara yang kita hirup juga Allah yang bikin. Apa kita? Kita nggak ada. Jadi kita hanya hak pakai gitu aja. Hak milik, hak nyipta nggak ada. Jadi mulai dari hal yang mungkin kita anggap itu bukan nikmat, itu sebenarnya nikmat. Maka jangan dilihat nikmat itu cuma duit, kadaharan doang. Ya pokoknya yang orang bodoh bilang nikmat itu. Ngaran nikmat yang ada duit, lain gitu doang nikmat mah. Iya orang bisa gagaro barijeng pun gagaro kan sok enak punya apa? Iya sok enak punya. Bari terkarasa darahan kan gitu. Eta nikmat oge sebenarnya. Coba lo teu geus karasa. Urang teu boga karasa nyeri teu karasa nengarat teu karasa laju raut rusak. Kan eta berarti kurang nikmat. Teu diberi nikmat eta kan. Nikmat yang disabut. Jadi sebenarnya semua yang ada pada diri kita itu sebenarnya adalah nikmatun minallah, in'am dari Allah, in'am pemberian nikmat dari Allah. Fa'in qolah yang kedua, sekali ngomong alhamdulillah itu sudah dianggap syukur. Kedua ya, fa'in qolah maka lamun ngucap sapa man, sapa abdun saja, sapa abdun ing hamad, ing nikmat, ing alhamdulillah ya. Ataniati hale ambal kang kaping pindho jaddada mangka ngenyar-ngenyari sapa Allah Gusti Allah maring abad tawaban ing ganjaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah turun-turun, Pak. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah.
ganjaran nambah terus ada. Izin geus disebut syukur kan lamun syukur sekali Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Karena aya guyonan. Ada lucu oke tapi eta kita itu harus syukur nikmat. Kalau kita pandai bersyukur maka nikmat kita ditambah sama Allah. Boga pemajikan orang harus syukur. Kalau boga pemajikan hiji orang harus syukur. Oke, sugan bae tambah 2. Gitu. Lagaan gitu. Lagaan gitu. Sok eta pakai dalil eta tah. Syukur nikmat eta Allah akan berikan, akan tambah nikmat kita. Oleh karena pandai-pandailah bersyukur. Kalau kita sudah punya baik satu istri, maka syukur-syukurlah, banyaklah bersyukur. Nanti niscaya kita akan ditambahkan istri lagi. Atau ada bener apa sih? Ya sugan bagi tuh. Ini direkam nih kalau ketahuan istrinya. Engkolah, mangkala mengucap sopo man, sopo abad, sopo abadin alhamdulillah, alhamdulillah lagi nukatilu ya. Asalita tahle ambal kang kaping telu, gofaro, mangka nyepuro sopo Allah Gusti Allah. Lamaring man dunu bahu, ing piro-piro dosane man. Udah nih ganjarnya ditambah lagi dosa-dosa kita diampuni. Jadi nu pandai bersyukurlah. Iman itu ada 2. An-nisfu al-imanu nisfani. Nisfun fil sabri wa nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Kurang itu kan 2 doang sih. Ekspresi iman bahwa orang itu beriman itu 2. Karena memang arahannya ada 2. 1 sebagian itu iman itu ada di syukur. Yang kedua ada di sabar. Nisbun fis syukri, nisbun fis sabri. Syukur, kita harus sadar betul bahwa segala yang ada pada diri kita itu adalah nikmatun minallah. Maka harus pandai-pandai bersyukur dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi yang menderita sekalipun. Karena saya menderita orang naon sih tetap orang masih bisa masih bisa merasakan nikmat Allah. Coba orang kergering karena sakit. Kira-kira masih bisa napas tuh. Bisa nafas kan? Nah itu sarua nikmat oge. Nah maka seharusnya kita harus bersyukur. Lamun bisa orang pakai ajian sabar. Segala apa yang terjadi pada diri kita itu tidak lepas dari takdirullah, qadarullah. Artinya orang ngan menjalani sebagai wayang doang gitu. Segala nage kudu orang tarima. Gorengna kerenakna kudu orang tarima. Lamun teu narima, ancaman naon? Malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai. Teangkeun tuh faliat lobroban siwae kan gitu. Teangkeun lamun teu sabar kana balai aing, kana cobaan aing, cek Allah gitu kira-kira. Teangan geura pangeran selain aing mun aya. Kan gitu. Lamun geus kitu, keluar dia di dunia jeung bumi aing. Mun aya deh. Arek ka mana? Jadi nges ajen orang macam 2, lamun teu bisa syukur atau sabar, kudu sabar. Malah sabar ngajaranna gede deui pan gitu. Tadi gede deui. Maka yang penting orang milih syukur bae lah. Sakumaha menderitana orang, lebih baik kita udah syukur saja karena syukur itu enak. Syukur itu enak. Coba. Enggak ada yang pada diri kita itu bukan nikmat dari Allah, itu enggak ada. Semuanya nikmat pemberian. Jadi kita harus dengan cara itu kita artinya yang nerima ya kita apa istilahnya senang terus gitu dengan Allah. Kul bifadlillahi birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi lawan orang setiap hari setiap saat senang terus itu tandanya orang apa ya, orang syukur lah gitu. Artinya orang kita nerima, kita syukur dengan pemberian Allah. Karena takutnya orang nggak senang itu takut disebut tidak nerima dengan apa yang sudah Allah kasih. Maka
sebisa mungkin orang kudu seneng. Eta anjuran Gus Bah eta. Anjuran fatwa Gus Bah. Dan memang cocok saya cocok. Fabida apa itu kul bi fadlillahi wa rahmatihi fabida lika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Udah senang. Harus jadi konsep biru kurang ya, harus. Namun itu malah repot terus. Jadi harus kita melihat sisi positifnya, sisi baiknya saja lah. Apapun dalam kondisi apapun. Ya kayak contoh, pamajikan orang tenyiankeun kopi ke orang. Padahal orang hayang dibuatkan kopi gitu, yang didamelkeun kopi. Ulah nempo ieu nah, kalau nempo teu dijieunkeun nah, tapi nempo ya Allah alhamdulillah. Istri saya masih hidup. Coba mun geus pae. Ayo, repot teh Pak. Arek kawin deui kan kudu biaya, bener tuh Pak? Geus kitu Pak. Terus alhamdulillah ya Allah istri saya masih sholat. Bener tuh Pak? Coba mun geus teu sholat Pak. Repot kan orang, tanggung jawab. Dia diajaran ku aing cenah ta salat itu salat kumaha bieuna cenah kan gitu. Ditambah mau salat teh bener deh. Salat teh madep madep ka mana? Tama lande, madep ngetan. Repot deui kan, aliran ti mana dia cenah gitu. Nah gitu. Jadi alhamdulillah masih hirup pamajikan aing. Saya teh minum kopi ya. Seneng kan. Ditambah ya Allah sakumaha nan ngaranna tenurut kayak gitu, pamajikan kurang masih urusan anak, masih mandian kan gitu. Komo, coba lama pamajikan guys, hakan tak urusan anak dia tuh repot kan? Laki-laki mah repot. Coba laki-laki ya, orang ya, sejam beta ngais, lama tuh cangkel, lama tuh nggak sayang dirut salah satu beta si anak kan, gitu. Jadi nah pokoknya orang lebih harus lihat sisi baiknya lah. Apapun itu, maka standar hidup itu supaya kita gampang syukur, artinya kita selalu senang terus sama Allah, pakai standar yang paling minim, paling kecil, pakai standar apa ya, standar yang sangat standar sekali gitu. Kalau kita hidup itu cuman ya dengan Allah gitu, hidup itu cuman yang penting bisa makan untuk ibadah udah cukup, pakai standar yang minimal gitu, sehingga nanti apapun itu bentuknya hanya bonus saja, lebihan saja, sehingga kita gampang syukur, pandai bersyukur gitu. Maka harus dipakai tuh. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah terus kalau udah gitu kan nanti gitu tadi, la in syakartum la azidannakum kan gitu. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kita dalam kondisi apapun kita kan sudah syukur terus nih. Sugan baik. Ditambahan kan, tapi ya itu kan janji Allah, maka kita harus maknai syukur itu harus luas, jangan cuma duit saja kan. Orang kesyukur keskieu masih anggap bae cenah miskin bae kan gitu, masih anggap bae susah bae cenah ulah gitu. Jadi harus luas, nikmat itu kan luas. Ada kalanya mungkin kita nggak diberi duit banyak, tetapi kita diberi hati yang luas, gampang nyerap ilmu, kemudian gampang ibadah, artinya enteng terus di bawah gitu ibadah. Terus kabatur senang bae, hawana teu gampang musuhan, teu gampang majikan ke anak, ke keluarga, hawana asih bae kan gitu. Coba di keluarga umpamana, tapi bawa anak, majikan enek ke anak hayang marah bae, duit teu boga, aduh kan rungsing. Liar kan? Bener lah. Mantapnya syukur lah. Sanajan teu boga duit ya, urang ya teu boga duit. Coba, imal mau dihitung berapa duit ya? Artinya non, berapa kayak orang kan? Berarti orang bukan duit lomba, pakai lomba kan gitu. Mau dihitung, tembok sakit pengen berapa juta sakit, bener tuh tanggal sakit tuh. Ayo itu gitu. Nes pokoknya mah, dulu bersyukur lah. Wa akhraja ngetakan sapa adalah mi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi. Nah, jadi akhraja itu apa aneh itu dari akhraja sallallahu alaihi wasallam qol hale iku qol ada usapannya Nabi akfiru minal hamdulillah. Ini i'rab mahal nih apa i'rabnya dari mahal, jadi bisa alhamdulillah itu i'rab mahal.
Kalau alhamdulillah itu i'rab lafzi gitu. Aktiru ngakeh nasira kabeh min alhamdulillah saking lafaz alhamdulillah, saking ucapakan lafaz saking ucapakan alhamdulillah. Fa innalha krana saat temene iku tetep kedua alhamdulillah. Aina ini ono mata loro, rong mata. Mripat loro. Wajanahani lan suwiwi loro. Tusolli kang bakal macakan atau ndongaken macakan sholawat sopo apa alhamdu fil jannati ing dalam swarga. Ndongaken tastakbiru halib nyuwunaken ngapura atau maca istighfar sapa alhamdulillah liko iliha maring wong kang ngucapaken alhamdulillah yaumil kiamat tema kemarin dina kiamat. Jadi nanti kita perbanyak alhamdulillah, nanti alhamdulillahirabbil alamin itu alhamdulillah itu akan menjelma menjadi makhluk, ya, menjadi makhluk yang dia punya mata, punya sayap gitu. Ya mungkin kita baratkan kalau punya sayap kan ya manuk ya, burung gitu. Entah jenis makhluk apa atau manusia yang bisa terbang tak apalah gitu. Nanti di situ di surga itu dia akan memohonkan ampun untuk kita, mohonkan ampun kepada Allah untuk kita sebagai yang mengucapkannya. Malah ada yang lebih ini lagi, itu penjelasan lain. Nanti ada amalan kita itu nanti akan menjelma menjadi malaikat, selamanya akan terus memintakan ampun kepada kita. Berarti kalau semakin banyak malaikat yang bikinan kita tambah banyak kan gitu. Wah, luar biasa. Nah, itu apa itu? Man nadzara ila wajhil alim nadzaratan fafariha biha kemudian faja'alallahu min tilkan nadzarah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Ini jadi iya bayu. Halaman hayang tambah amal. Man nadzara ila wajhil alim nadzaratan fafariha biha faja'alallahu mintil kan nazroh malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Ini keren, pakai. Contohnya yuk, anggapnya ya alim ya. Sahat bae jalma, barang siapa saja yang melihat wajahnya orang alim, guru, kiai, ulama, kemudian dia senang, nazrotan, senang. Dengan sekali mandang itu senang, ya Allah, alhamdulillah saya bisa melihat kiai ulama, bisa melihat abuya. Senang ridho bahwa beliau itu orang alim, orang yang dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Kita senang sebagai orang biasa, artinya kita bisa menyerap ilmunya karena kemudian kita senang bahwa beliau itu adalah orang yang dimuliakan Allah gitu. Nadzuratan fafrihabiha, kita senang. Kemudian maka Allah jadikan tuh senang kita, dari senang kita itu malaikat. Lawan senang nasaribu, malaikat nasaribu kan? Nah, maka senang-senang lah, maka sering-sering lah melihat wajah orang alim. Tentu mungkin dalam kondisi apa kalau bisa. Dan ya seharusnya ya dalam kondisi ngaji. Pula pas iya bae, wih cenah aya abu ya lewat ya, nempo pang ieu jadi malaikat. Tentu lagi. Nya eta ge bagus. Tapi nya bagus nama dalam kondisi ngaji. Jadi kan nanti ilmunya dapat, barokahnya dapat, ya itunya jadi malaikat jadi malaikat terus. Sudah jadi malaikat itu dia terus mendoakan kita. Yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Akan terus mendoakan kita sampai kiamat. Jadi kita ngaji terus-terusan, berarti kan terus-terusan melihat. Senang kita juga terus-terusan. Mudah-mudahan satu majelis itu nggak ditulis cuma satu nazar, tetapi terus-terusan. Wah, senang deh gitu kan. Artinya bukan cuma satu saat saja, satu kali nazar saja, senangnya terus-terusan. Dan semoga karena senang terus-terusan itu malaikat yang kita bentuk, yang tercipta dari yang maksudnya yang Allah jadikan dari hasil melihat kita itu bukan cuma satu, maka semakin banyak yang mendoakan kita kan malaikat. Luar biasa. Maka kudu ngalobakeun ngaji gitu. Agar supaya banyak malaikat yang mendoakan kita, menistighfari kita. Ini manfaat kan ini.
jadi ulang andalkan apa, orang loba istighfar. Ya memang bagus, tapi manfaatkan hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang ada agar supaya kita dibantu oleh makhluk Allah yang lain, malaikat khususnya, untuk keselamatan, kebahagiaan hidup kita, untuk ya kehidupan kita di dunia dan akhirat. Gitu. Makanya kudu terang, maksudnya kudu ngaji, kudu ngerti jangan apal oge. Wa akhraja yang mutakan hadis At-Tabrani, Imam Tabrani. An Abi Umar radhiyallahu anhu innan nabiyya, ini musannif ini lucu, agak lucu. Pala nutili agar berpanjang-panjang. Innan nabiyya saat temen kanjeng Nabi. Anna nabi saat temen kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam qol, ma an ama ora paring nikmat sapa Allah Gusti Allah ala abdi ngatse kaulam min nikmatin saking nikmat fahmi demen kenduli muji sapa abad Allah Gusti Allah ala yang ngatese nikmat. Illa kana ing ana sapa apa dalika mungkon hamidallah iku abdola luwih utama mintilkan nikmati saking mengkono nikmat wa in adumat senajan gede apa nikmat. Alhamdulillah jeung nikmat nu aya eta luwih gede alhamdulillah. Maka ada tuh wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Nanti pada saatnya yang abadi itu cuma itu. Al-Baqiyatus Sholihat. Tafsirannya itu di surat apa namanya? Tafsir Jalalain itu Al-Baqi itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan ada tuh. Makanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan? Kalikan seperti yang kemarin diajarkan itu. Amalkan ini, nggak usah banyak-banyak, tapi dikalikan dengan lafaz yang memang Nabi ajarkan. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa ma belagor ridho wa zinatan arsy. Bah, amalkan banyak. Ingat-ingat kayak ditanya Kak Iya, Bah. Ya, Bah. Amalan pendek tapi tenagana gede jasa. Ulah teloba-loba hitunganna ngan 3. Tapi amalkan enggak isuk sampai sore, jeung sore. Tambah penting jam 12. Nah, bisa. Itu sare ta mah. Iya, itu sakit dong ya. Baca dia. Si budak penting we mah tuh sawah tuh. Oh, itu malah bisa dia. Eta dok 3 dong ya. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa ma belagor ridho wa zinatal arsy. Kitu doang sakitu. Ngan di 3 kali. Peti isu 3 kali, sore 3 kali. Minimal eta. Jadi tas subuh 3, tas maghrib 3. Itu kudu. Ya lamun tambah mangga. Bebas bae. Mangga eta mah. Ngan sarana eta doang tah malah isu doang keterangan namanya. Besok doang. Subuh doang. Subuh di hadisnya mangan subuh doang. Entah subuh tak sampai ya subuh baik gitu. Nanti lu kan. Cuman ditambah digabungkan dengan keterangan nu aya tah wal baqiyatus sholihat itu 4. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah keterangan nu pakai lafaz itu juga tambah di keterangan itu la ilaha illallah dan Allahu akbar. Ditambah alhamdulillah. Nah itu langsung 4. Wal baqiyat itu kan 4. Jadi Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar. Eta dikalikan jeung eta tah mil al mizan wa muntal ilmi wa mablagor itu wasin taksi. Kayak diajarkan ya. Terus eta tularkeun ka mintoha ieu. Pang eta wah paka surga. Oh gitu bareng-bareng. Jadi 3 kali, Pak. 3 kali amalkeun tenaga gede jasa. Daripada baca ribuan, itu teh hade. Ribuan kan kesel, capek, bari jeung 2 jam 3 jam kan eta mah 5 menit. Ya. Itu tah acan. Nyampe. Ya Pak ya, bisa kupingkeun bae lah. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy eta 3 kali. Alhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy eta 3 kali. La ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy 3 kali deui. Terus Allahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablagor ridho eta 3 kali deui. Atau baca sekali kita nanaon tapi 3 kali we ieu. Eta tenagana luar biasa. Coba dikalikan, Bah. Mil al mizan eta sapinu mizan. Bayangkan mizan eta makhluk Allah yang gede dan luar biasa. Ditambah coba orang hitungan
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan orang kayak itu paling mampu dong kayak 1000 doang, meureun 1000. 100 geus goyor ngegloyor. Kudu ngantuk-ngantuk pikir kieu. Hah? Eta ngerti dulu doang, tapi tenagana mil almisan. Terus wa mutal ilmi. Oh, ilmu Allah luar biasa, Bah. Betul. Wis pokoknya mah teka hitung we lah. Urang ngalikeun teh bacaan eta tah jeung ilmu Allah yang luar biasa. Kira-kira alhamdulillah sampai 1000 eleh kira-kira. Nah, kira-kira gitu. Tapi bagus atuh mun eta dibaca oge maksudnya. Nu loba tah. Tapi kudu dielmuan tah. Macana saatik tapi tenagana gede. Eta diajarkan bukan di Nabi deh. Daripada lain pada sih, lamun kuat mah mangga bae. Kuat mangga bae. Nya maca lain nu loba nya mangga. Seperti diajarkan di toriko eta mangga. Tapi kan kadang jalma awam mah kan geus ngagloyor we kudu ngagloyor geus berat 100 ge kan. Kuat daripada geus teu kuat, mending gitu we tah. Macana satik tenaga gede. Eta seperti diajarkan Kanjeng Nabi kepada istrinya Sayyidah Juwairiyah, ya. Pada saat yaitu tadi habis subuh itu. Jadi Sayyidah Juwairiyah itu sanggeusna subuh wiridan bah. Kumpul eta sampai arek sekitar jam 8 tito subuh. Nabi geus ka mana? Balik di kadinya. Wih, kenal sih. Kira-kira ambilin kan aja. Kenal masih didinya kene cenah. Kan rada aneh kan. Akhirnya naon? Juwer ya gitu. Ulah capek-capek ulah eta ieu diajaran ku saya. Tekan yang nanti kan. Baca kieu. Eta mane sakebel itu eta tah bacaan diri dan ngadzikir masih hebatan ieu ya. Eta udah diajarkan. Subhanallah mil al-misan amuntal ilmi wa mablagor ridho wa zinatal arsy. Malah di hadis eta ngan dua. Hadis 2 atau 1 duanya. Subhanallah dan alhamdulillah cuma diajar. Cuma 3 kali. Tas Sayyidah Juwairiyah mulai subuh kira-kira jam 4 tanggal 5 meureun sampai ke jam 8 kan lumayan mun di hitungan bacaan mah geus 1000 meureun. Geus ngajuta meureun. 3 jam kan. Eta bacaan berapa menit? 5 menit. Nah, eta. Tuh, itu yang perlu diketahui karena ya dengan ilmu dan kita ringan akhirnya. Nanti waktu yang lain bisa digunakan untuk yang lain, umpamanya untuk ilmu, untuk tolaah, ngaji, atau mungkin untuk ya kasab. Tapi kasabnya harus diniati dengan niat ibadah, agar supaya kualitas hidup itu luar biasa lah. Tapi tetap namun kuat ya tuh la ilaha illallah baca 100.000 tasak itu terserah ya. Baca kulhu atako mau mana berat 70.000 ya 70.000 baca ya kuat mah. Terus wa akhraja Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya ing satamene Kanjeng Nabi an Nabi ing satamene Kanjeng Nabi maksudnya jumlah ini jadi mahalnya jadi nasab menjadi maf'ul dari akhraja gitu. Statusnya nasab menjadi maf'ul dari akhraja. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh. Sebab Kanjeng Nabi lau annad dunya lamun sak temene dunya iku kullaha. Yo sakabeh dunya bihada pira kelawan sekapira-pira kelan pira-pira pepaese dunia. Ini ada yang keterangan bihadafir. Itu kelawan isi nih, hadafir itu semuanya seisinya gitu. Kalau di sini artinya pepaese. Jadi nanti makna pembanding saja. Pepaese garis miring saisine. Iku biadi rajulin tetep ono tangane wong lanang suwiji min umat kang tetep saking umat isun atau makola nuli dawuh nuli ngucap sapa rajul alhamdulillah. Dawuh alhamdulillah lakana semangka yakti ana. Apa alhamdulillah iku abdullah luwih tamam min dalika tenimbang saking mungkon-mungkono dunia wahada bihada firiha. Jadi dunia kan luar biasa. Orang boga kebon bege luar biasa banyak. Capek. Ini maksudnya dianggapna wih sugi aing gitu kan. Boga 1 hektar bega kan? Hebat kan? Eta sadunya ieu mah. Sadunya banyak. Sadunya teh leuwih ti sa warung gunung. Leuwih ti Cibuah ya, Pak.
Kemudian lu itu Masih ke maghrib. si baru kabeh. Nah, saya punya. Eta masih eleh. Oh, Kira-kira ya dunia saisina atau sawarung gunung ya? Apa boga sawarung gunung ya? Sugi tak kira-kira? Sugi lah ya, suginya. lupa ya. Menurut ukuran dunia. Ukuran dunia. Kira-kira agak sugi tak? Bukan saya bayi dalam. Nah, enggak diberi lah kabupaten. Salebak. Hah? Kira diberi Salebak, kira-kira. Dua lebah. Dua lebah. Kita mau pandai lah. Ayam bapak nih kan? Sepokoknya sadunya. Kabeh. Kira-kira bisa agak sugi tak? Macet. Sugi kan? Eta masih eleh. Oh, Alhamdulillah. Wih, sakit tuh dunia masih eleh. Mata kayak tenagana rubah lagi. Eta ros aja sabeda jasa. bunga malam alhamdulillah adanya. Alhamdulillah. Anu diamal itu. Mata kayak kudu bener-bener diilmuan, diyakini bener-bener terus diamalkan. Ditambah tadi dikalikan jeng mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsy. Wah. Ngerekan aing pangsugihna. Gitu kira-kira, Pak. Nya, Panggagan. enggak salah jan orang geus lah teu boga motor ge mana teu boga gitu saha terus amalkan eta urang asa panggagan urang ieu karena urang eta merupakan ungkapan dari rasa syukur orang atas pemberian Allah gitu. Dunia meueuh una naon anjing Ya. bahkan aya nu sebut dunia eta bahkan suwiwi nanti sayap nanti jang nanti Yang tengit. hah Jangan. eta sebelahna jang eta lah nyabuk nyabuk lalat lamun ditimbang tah naon malah ad-dunya qalilun minal aqallu minal qalili wa asyuha adallu minal qalil. Dunia itu naon remeh temeh. Orang yang terlena dengan dunia, orang yang asik dengan dunia eta paling hina-hina jangan salewat. Man qala fi haditsin ikut tetap di dalam siji hadis man utawi jumlah utawi hadis man qala itu jumlah. Nah diartikan man utawi sapane wong iku qala dawu sapa man subhanallah. Ini mata kayak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini benar-benar diamalkan nih. 4 itu disebut dalam Al-Quran disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika khairu wa khairun amala. Ya, wa khairun amala. Itu rosa jasa ya, amalkan. Ada orang-orang pakai amalkan keseharian ulah dianggap remeh ta. Padahal mah kan bacaan kan sakit itu dong ya. Alhamdulillah kan gitu. Wih, tapi tenaga. Tapi yang mengetahui ini orang yang ilmu, yang setelah ngaji akan kerasa hebatnya luar biasanya. Tapi orang yang nggak ngaji nggak tahu ilmunya biasa-biasa baik. Man qala subhanallah. Lakanat maka iktian alhamdulillah Abdullah luwi utama. Min dalika temeng mukono apa tadi? Udah ya. Subhanallah ikuti baca gitu ya. Man qala subhanallah. Man iku qala dawu sapa man subhanallah ing subhanallah dawu subhanallah kutibat maka dan tulis lawi kedua man apa asyru hasanatin 10 kebagusan waman utawi sapane wong lan utawi sapane wong iku qala dawu sapa man ngucap sapa man la ilaha illallah kutibat man kaden tulis lawi kedua man isruna apa 10 kebagusan waman utawi sapane wong iku kala dawu sapa man ngucap sapa man alhamdulillah kutibat mangka ditulis laku man apa talatuna 30 kebagusan. Itu hadisnya seperti itu. Jadi seolah kan la ilaha illallah itu masih eleh gitu kan. Jeung alhamdulillah. Tapi ini jangan diperlawankan. Nanti takutnya jadi masalah. Nah, maka harus ada arahannya masing-masing lah gitu, ada namanya masing. Jadi nggak boleh nih walayu aridhu orang melawan ing hadis ini nih hadis dari atas saja yang nyambung itu mulai dari mana itu lau ya Hadis man qala lau anad dunya ya wa fi haditsin Luanya dari situ kan ya hadisin man qala itu wa fi haditsin itu apa hadis itu hadits afdalu ma qultuhu utawi utamane barang atau dikiran sajalah atau yaitu wiridan atau amalan. Kultu kang ucap sapa ingsun ing ma
ana yo ingsun wan nabi lan pira-pira nabi min qabli kang tetep sadurung ingsun. Wan nabi min qabli saking sadurung ingsun. La ilaha illallah, iku la ilaha illallah. Ini kan kalau di sini hadis ini la ilallah teratas. Gitu kan. Ini alasannya nih. Li'anna tasbih, jadi seolah kan la ilaha illallah eleh ta jeung alhamdulillah jeung subhanallah. Nah, seolah ya kualitasnya masih kalah, masih di bawah gitu. Bukan gitu cara memaknanya. Justru li'anna tasbiha karena saat temannya tasbih wa tahmid lan tahmid ikut tahlilun wa ziyadatun. Justru orang kalau sudah mengamalkan tasbih dan tahmid itu malah di dalamnya tercover la ilaha illallah juga gitu. Malah justru la ilaha illallah asu kadinya kabeh gitu. Mata ke dari situ tahmid dan tasbih itu dianggap melebihi karena memang la ilaha illallah ada di situ. Orang nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah alhamdulillah atau subhanallah kalau di dalamnya belum ngakui la ilaha illallah. Pati-pati ngomong alhamdulillah itu berarti guys mengakui la ilaha illallah gitu. Sudah tercover di dalam, sudah masuk di dalam. Ikut tahlilun wa ziyadatun warwa al-khatib alhamdulillah ikut amanatu ahrufin walung huruf. Wa abul jannah lawangi swarga ikut amanatun walu. Paman mangko tesapan wong iku kala dosa peman ngucap sapan alhamdulillah. Futihat mangka dan buka lau kedua man apa ababul jannah atamaniyatu kang wolu tuma inna usata menek lakuan iku wajib al abdi apa ayya tarifa yang tangakoni sapa abad annahu ing saat temen abad iku ajizum ora mampu anil ityani saking nekani bi haqiqati hamdillah taala kelawan hakikate atau jadi maf'ul bisa maf'ul gitu. Tapi di sini dari guru kelawan hakikatnya alhamdulillah wa syukrihi lan nyukuri kelawan hakikatnya muji ing Allah wa syukrin syukur ing Allah wa annahu lan sak temene abad ing sak lin atau ke annahu ajizun lan ing sak temene abad iku layak dora mampu sapa abad ayat dia ingin tenakan sapa abad bi ihsa idali kelawan ngitung mengkono itu hamdulillah wa syukrihi hamdillah wa syukrihi itu walidha. Jadi besertaan dengan itu kita juga harus mengakui betul, kita nggak usah mentang-mentang diberi keterangan itu kemudian akhirnya sombong, tidak, tetapi kita juga benar-benar harus mengakui bahwa kita itu tidak mampu untuk mensyukuri, untuk memuji Allah dengan sebenar-benarnya gitu, tidak mampu untuk memuji Allah, untuk mensyukuri Allah, kita ngakui betul. Artinya kita hanya makhluk biasa, hanya makhluk yang kita itu banyak sekali kekurangan. Nah, ya artinya agar supaya kita tetap merendah, di samping kita juga tetap bersyukur gitu. Sehingga orang yang kayak gitu tuh akan diangkat lah. Orang tawadu itu satu sarana untuk kita diangkat. Innat tawadu'a, apa itu dalam syair itu, innat tawadu'a, ya Allah lupa saya, nanti ada di buku itu. Walidah ya, walidah karena arah mengkono ana layak diru. Karena alaihi salatu wasallam, karena ana sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam iku yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi la uhsi tanaan alaika. Ini doanya sahabat apa? Doanya kanjeng Nabi sih, tapi ini dipakai oleh Sayyid Abdul Al-Haddad ini di Ratibul Haddadnya itu. Iku yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi la usi ora bisa ngitung sapa tanaan alaika tanaan. La usi tanaan alaika. Tanaan ing muji oleh kaya ngatasé Tuhan kama atnaita kaya oleh muji Tuhan ala nafsi kaya ngatasé dat Tuhan wayurwa. Jam berapa? Udah berapa menit? 39 40 menit sudah tak? Lanjut ala nafsi aja. Ala nafsi ya udah ya udah ya sudah panjang itu yang berikutnya sampai ini kan kaulah itu masih nyambung juga itu syairnya itu terkait alhamdulillah dan subhanallah.
Ya, itu yang bisa ini kita baca. Semoga menjadi penyemangat kita untuk terus syukur gitu, untuk terus pikiran gitu kan, karena itu penting. Inna dunya mal'unun ma fiha, atau ada yang kalau dari Gus Pak itu ma fiha. Tapi di kitab apa itu, di Abu Jamrah itu, Abu Jamrah kalau itu mal'unun ma 'alaiha illa dzikrullah wa 'alimun muta'allim. Dunia itu dilaknat saisina kecuali satu, dzikrullah. Tapi dzikrullah itu ya ibadah lah, sholat segala macam. Terus alimun, nudai kawulang, dan muta'alimun, dan orang yang belajar. Intinya ibadah dan ilmu eta nu teu dilaknati di dunia. Jadi orang yang melakukan ibadah keren, orang yang melakukan ilmu keren. Itu orang yang Allah puji, yang tidak termasuk dengan dunia yang mal'unah. Maka ngalobakan ilmu, ngalobakan pikiran gitu bah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak Enggak. dinyalakan.